Stay the same. Would you call me on the midnight train? Would you come over when nothing's right? Would you hold me tight in the rain, even as we're having a fight? Say just say Sobat Sehat, selamat siang. Selamat siang Sobat Sehat untuk Anda, Sobat Sehat yang mendengarkan Raisa Radio melalui radio aplikasi streaming. Selamat siang juga untuk Sobat Sehat yang siang hari ini sudah mengakses link website kami di www.radioindonesiasehat.com, dan juga selamat siang untuk Sobat Sehat yang berada di Zoom. Apa kabar siang hari ini Sobat Sehat? Semoga Anda sehat dan tak lupa untuk berbahagia ya siang hari ini. Sobat Sehat, ngomong-ngomong nih, di tanggal 17 kemarin nih Presiden Joko Widodo mengemukakan pernyataan nih bahwasanya kita sudah boleh ya ada pelonggaran kebijakan untuk melepas masker. Nah, mungkin dari Sobat Sehat ada yang menyambutnya dengan sukacita gitu ya, akhirnya nggak pakai masker. Tapi ada juga untuk Sobat Sehat yang mungkin sudah terlalu terbiasa pakai masker nih, akhirnya dibuka maskernya jadi kok agak aneh gitu ya. Tapi ini perlu diperhatikan juga nih Sobat Sehat, karena di dalam ruangan dan di dalam transportasi yang ramai orang kita masih harus tetap pakai masker. Jadi itu ya informasi kemarin yang sempat menjadi trending topik di Indonesia, jadi harus kita perhatikan juga. Sobat saya senang sekali saya Galuh dapat menyapa Anda kembali, dan terima kasih Anda masih stay tune di Radio Indonesia Sehat di menit ke-3 lewat dari pukul 12, jam 12 siang setiap hari Kamis. Kami selalu ada program yaitu Perawat Berbicara. Nah, siang hari ini Sobat Sehat, mungkin sembari Anda mungkin siang hari ini makan siang, mari kita simak obrolan kita siang hari ini yang sangat menarik, yaitu mengenai perawatan mandiri penderita diabetes mellitus di rumah. Tentunya Sobat Sehat, dalam merawat pasien, apalagi di rumah, perawatan mandiri tentu tidak mudah dan ada beberapa hal-hal yang perlu kita perhatikan. Nah, apa saja? Nanti kita akan simak bersama dengan narasumber kami. Ada Mas Muflihul Huda, Sarjana Keperawatan Nurse, dan akan ditemani oleh Pak Slamet Aminanto, Sarjana Keperawatan Nurse. Jadi kami persilahkan selama 1 jam ke depan Sobat Sehat untuk menyimak. Untuk Sobat Sehat yang mungkin matanya agak lelah nih menyimak dari tadi rapat atau mungkin kuliah di Zoom, Anda boleh move ke radio aplikasi Raisa, jadi Anda bisa mendengarkan lewat audio kami. Dan Sobat Sehat, kami juga mengundang Anda untuk bergabung bersama dengan kami melalui line WhatsApp kami di 0858 8065 5970 untuk Anda yang nanti bisa bergabung, boleh bertanya langsung gitu ya. Jadi selamat menyimak, kepada Pak Slamet kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Galuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Sehat semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga dalam kondisi sehat ya. Pendengar Raisa Radio, jadi pada siang hari ini, hari Kamis seperti biasa, dalam acara Perawat Berbicara, yang mana pada kesempatan siang hari ini, kami akan memperbincangkan tentang tema perawatan mandiri pasien diabetes mellitus di rumah. Kita tahu bahwa sekitar 2 tahun ini kita berada dalam kondisi yang tidak biasa begitu ya, kondisi pandemi COVID. Kemudian tidak hanya berdampak pada kita yang sehat, nyatanya pandemi COVID juga menyebabkan orang-orang yang sudah sakit,
dan perlu mengakses fasilitas kesehatan untuk kontrol begitu ya, terganggu. Sama halnya pada pasien yang sedang ataupun menderita penyakit diabetes mellitus yang harusnya kontrol ke rumah sakit untuk mendapatkan obat, untuk mendapatkan pelayanan, ini juga cukup terganggu. Jadi diabetes mellitus sendiri itu adalah penyakit yang paling mematikan di dunia. Jadi kalau dulu kita tahu ya, penyakit menular sampai dengan tahun 1990 itu adalah penyakit yang menakutkan begitu karena memang menjadi penyakit dengan penyumbang kematian tertinggi. Namun sejak tahun 1990 itu sudah digeser oleh penyakit tidak menular, salah satunya adalah diabetes mellitus sebagai penyumbang kematian di seluruh dunia. Kemudian diabetes mellitus ini juga apabila dibiarkan, ini akan menimbulkan berbagai komplikasi yang secara perlahan dapat menyerang organ-organ penting tubuh manusia seperti mata, kemudian otak, kemudian jantung, ginjal, dan lain sebagainya. Maka pada siang hari ini, di tengah-tengah kita telah hadir seorang mahasiswa magister perawatan Universitas Gadjah Mada, Mas Muflihul Huda. Selamat siang, Mas Muflihul Huda. Selamat siang, Pak Amin. Bagaimana kabarnya hari ini, Mas Huda? Alhamdulillah sehat, Pak Amin. Alhamdulillah. Habis capek Baik, keliling Mas. ini. Ya, gimana? Habis keliling lihat Sarjito, field trip, Mas. Oh iya, field trip. Baik, Mas Huda. Kalau menurut Mas Huda sendiri, bagaimana kondisi perkembangan diabetes saat ini setelah masa pandemi ya, hampir 2 tahun kita di Indonesia menghadapi pandemi. Perkembangan diabetesnya kira-kira bagaimana, Mas Huda? Oke, terima kasih, Mas Amin. Seperti yang kita ketahui, kalau soalnya kita buka artikel gitu ya, buka di internet, itu banyak artikel mengatakan kalau diabetes mellitus ini kok naik. Dari tahun 2015 itu sekitar 10 juta dan sekarang itu sudah mencapai 19 juta, 49 sekian gitu sekitar itu penderita diabetes. Nggak tahu ini padahal secara definisi gitu ya, penyakit COVID itu nyerangnya ke pernapasan, sedangkan diabetes itu kan di ini ya saluran pencernaan, metabolisme. Kalau secara langsung itu emang tidak berpengaruh, tapi nyatanya setelah pandemi ini penyakit diabetes juga ikut naik. Ya karena seperti yang kita tahu kalau semuanya pandemi ini sangat mempengaruhi gaya hidup, pola hidupnya masyarakat ini terpengaruhi oleh COVID-19. Seperti yang kita tahu, work from home, terus ada PPKM, sehingga aktivitas-aktivitas masyarakat ini semakin berkurang. Padahal penyakit diabetes ini salah satu yang menyebabkan itu kurangnya aktivitas fisik. Selain pola makan yang tidak bagus, itu salah satu penyebabnya itu kurangnya aktivitas fisik. Jadi mungkin memang ada hubungannya begitu ya Mas Huda ya, antara pandemi kemudian peningkatan pasien diabetes khususnya di Indonesia mungkin ya Mas Huda ya. Iya, secara langsung itu memang tidak Mas Amin, cuma tapi secara tidak langsung dia mempengaruhi. Oke. Baik, kemudian jika di rumah sakit kan ada prosedur ya Mas Huda untuk pengobatan pasien dengan diabetes. Tentunya kita sebagai pasien ataupun kita sebagai keluarga juga tidak terlalu khawatir karena memang kita sudah mempercayakan kepada rumah sakit, kepada dokter, kepada perawat dan petugas kesehatan yang lain. Tapi ketika seperti yang saya bilang di awal tadi, ketika pasien itu enggan ke rumah sakit karena khawatir tertular pasien COVID, karena diabetes juga menjadi komorbid ataupun penyakit yang memang ketika nanti tertular COVID juga menjadi menakutkan begitu ya Mas Huda ya. Kemudian apa saja ya Mas Huda yang harus diperhatikan penderita diabetes ketika ya itu tadi ketika tidak bisa ke rumah sakit atau enggan ke rumah sakit, kemudian saya cukup di rumah saja.
untuk perawatan saya serahkan ataupun saya percayakan kepada anggota keluarga saya sendiri begitu misalnya. Nah, ini kira-kira apa Mas Yuda yang perlu diperhatikan? Baik. Terima kasih Mas Amin. Kalau seperti itu, sebenarnya selain diet sama aktivitas, faktor yang mempengaruhi itu dukungan keluarga sama dukungan lingkungan sosial. Jadi saya kan tinggal di sini, saya tinggal di pelosok, terus selama saya dulu itu kerja gitu, terus saya Pelosok, pulang. pelosoknya di mana Mas Yuda? Di Sumatera Selatan. Oh iya, kalau di Jogja kayaknya nggak ada ya pelosok ya. Iya, ada. Adanya di Sumatera. Di sana itu kebanyakan itu yang tinggal itu orang-orang dengan masa dewasa lanjut nih, dewasa yang sudah lanjut. Jadi mereka tinggal berdua, suami istri itu kebanyakan sepasang. Karena anaknya itu pergi merantau atau pergi studi gitu, melanjutkan studi. Salah satunya saya. Jadi ada tetangga saya itu ada dua rumah yang punya sakit diabetes. Cuman bedanya di dua rumah ini, yang pertama itu tidak aware dengan dietnya, terus dengan aktivitasnya itu kurang aware. Bahkan kalau semuanya di tempat kami itu kalau ada acara acara rewang gitu, kalau ada nikahan atau ada hajatan gitu, ya seperti ada hajatan, mereka kurang aware masalah dietnya. Sedangkan yang satunya itu sangat aware. Bahkan kalau seumpamanya ini, kalau saking aware-nya mereka, itu tetangganya itu jadi ikut kayak mensupport itu secara nggak diminta karena melihat tetangganya ini sangat memperhatikan makannya. Jadi tetangganya itu jadi menyesuaikan sendiri gitu, Mas Erwin. Jadi waktu itu mereka ada acara, ada rewang, ada acara hitanan gitu. Yang punya rumah itu sudah menyediakan minum. Kalau biasanya orang-orang dikasih air putih, teh hangat yang manis. Beliau itu nggak dikasih air putih. Terus untuk istri beliau kan masak nih. Biasanya itu makannya itu ayam ras gitu ya, ayam potong. Jadi yang punya rumah saat itu menyediakan ayam kampung sama telur kampung khusus untuk mereka berdua gitu. Iya. Saat itu saya lihat itu, ternyata memang dukungan masyarakat itu sangat mempengaruhi, karena yang satunya mohon maaf, dua-duanya itu sekarang sudah tidak ada. Tapi yang satunya itu yang dua yang sangat sangat menjaga polanya itu. Alhamdulillah sekarang udah membaik. Bahkan yang bapaknya niku kalau pergi ke kebun gitu ya, di sana kebun itu biasanya bawa pupuk 1 karung gitu. Niku masih sanggup mereka itu bahkan naik sepeda. Jadi nggak pakai motor gitu. Mungkin ya karena beberapa alasan, mungkin karena patuhnya mereka, mungkin karena aktivitasnya juga cukup, terus karena salah satunya juga dukungan. Jadi kalau semuanya teman-teman sobat sehat yang ada di Jogja, mungkin kalau ada tetangganya yang punya sakit atau keluarganya yang sakit, itu sangat faktor dukungan dari lingkungan itu sangat penting. Jadi untuk dukungan dari lingkungan ya, keluarga dan masyarakat ya. Masyarakat itu sangat penting. Ya, artinya walaupun menderita diabetes tapi tetap masih produktif tadi ya Mas Ide, karena memang support ataupun dukungan dari masyarakat juga luar biasa ya. Oke, Mas Amin. Kemudian kalau di rumah Mas Ide, selain makanan, kemudian aktivitas yang diperhatikan, kira-kira kalau misalnya alat cek gula darah untuk dipakai di rumah secara mandiri gitu, kira-kira boleh ataupun dianjurkan tidak Mas Ida? Untuk orang awam ini ya. Iya. Sebenarnya alat cek gula darah itu sangat mudah didapat, dan kalau soalnya sangat mudah diakses juga. Jadi mungkin di online shop itu ada, cuman baiknya itu karena
termasuk tindakan invasif, melukai gitu ya, sampai melukai berdarahnya keluar gitu kan. Itu lebih baik karena juga mudah diakses, lebih baik di tenaga kesehatan yang ada di di bidan-bidan atau di perawat-perawat itu saya yakin mereka juga mayoritas itu punya. Dan Petugas kesehatan di sekitarnya gitu ya. Kebanyakan itu nggih punya kok. Kayak itu nggak terlalu mahal ya. Oh. Itu biasanya kan sekitar 10 sampai 15-an. Karena memang orang-orang enggan gitu maksudnya, cuma mau kontrol gula darah ataupun cek gula darah harus ke puskesmas, harus ke rumah sakit, sedangkan sekarang kondisi sedang pandemi, males nanti nih malah ketularan COVID gitu ya, malah di COVID kan gitu katanya ya masyarakat kita. Jadi itu mungkin padahal itu penting Mas ya untuk iya. Ngobrol entah itu cuma sekali dua konseling dengan tenaga kesehatan itu bagus, menurut saya penting, itu sebagai refresh dan sebagai motivasi teman-teman itu kalau semuanya ada yang sakit itu penting ngobrol-ngobrol ringan aja sebenarnya untuk motivasi diri sendiri apa yang harus diperbuat, apa yang harus dihindari gitu. Iya. Oke, kemudian kita juga tentunya juga harus tahu ya batasan gula darah yang normal gitu ya. Kemudian yang tidak normal kapan kita harus ke rumah sakit juga harus tahu ya, walaupun tadi kita ceknya di rumah ataupun di sekitar kita, di petugas kesehatan di sekitar kita. Nah, kemudian kira-kira kadar gula yang tidak normal ataupun bisa dikatakan saya mengidap diabetes, itu kira-kira kalau gula darahnya berapa sih, Mas? Baik, Mas Amin, terima kasih. Ini tuh sebenarnya banyak versi ya. Beberapa kali itu sudah sampai 2 atau 3 kali berubah-ubah. Ini ada yang mengatakan kalau untuk gula darah puasa itu sekitar di atas 120, ada yang mengatakan di atas 140. Cuman ini menurut yang WHO ya, kita aja menurut WHO aja biar pasti. Itu untuk gula darah puasa itu selama 8 jam sampai 14 jam itu hanya minum air putih ya. Itu normalnya itu di bawah 126 atau dikatakan sudah tidak normal, tidak normal bila sama dengan 100 dari 126 ke atas itu sudah tidak normal. Itu untuk gula darah puasa. Ada juga yang namanya gula darah acak, itu yang normalnya itu sekitar di bawah 200 dan tidak normalnya itu dari 200 sampai 200 ke atas. Terus ada lagi juga 2 jam puasa. Ini kalau semuanya menurut WHO itu normalnya juga di atas 200. Bila di bawah 200 itu tidak normal. Kalau terkait nanti dibawa ke rumah sakit atau itu karena ini cek gula darah ini screening awal gitu ya. Ini menurut saya bagusnya emang kalau sudah lihatin angka tidak normal seperti ini, bagusnya langsung ke poli di rumah sakit. Karena nanti akan ada pemeriksaan ulang yang lebih rigid gitu. Kayak ngecek HbA1c-nya seperti itu. Terima kasih. Itu Pak Amin. Oke, terima kasih. Oke, ini sebelum kita lanjut ada beberapa pertanyaan Mas Yuta yang masuk di kolom chat. Yang pertama dari Ratna Ningsih, selamat siang Radio Raisa, izin menyimak dan bertanya. Berapa kali sehari mungkin ya, berapa kali sehari cek gula darah idealnya itu? Jujur saya sudah lama tidak cek. Terima kasih. Mas Yuta, dari pertanyaan dari Ratna Ningsih, silakan dijawab Mas. Baik, ini sebenarnya tidak ada tidak ada ketentuan sampai berapa kali kita harus bisa gula darah. Cuman memang harus rutin. Biasanya itu kalau dari puskesmas itu setiap seminggu sekali. Dia itu ada kalau puskesmas daerah saya itu ada di hari Jumat. Kalau seumpamanya kalau kita yang tidak memiliki resiko ya, resikonya itu seperti yang saya sebutkan. Resikonya belum ya. Resikonya itu seperti kayak diabetes atau mempunyai mempunyai keturunan, mempunyai
ayah riwayatnya yang mempunyai diabetes gitu, itu nunggu apa namanya? Biasanya nunggu ada tanda dan gejalanya, tanda gejala diabetes. Jadi kalau mau periksa, kalau bagi yang sudah beresiko ya, atau yang sudah terdiagnosa itu biasanya seminggu sekali juga nggak apa-apa. Di puskesmas itu biasanya mengadakan kok periksa gula darah itu seminggu sekali. Oke, kalau rutin seminggu sekali begitu ya, Mbak Ratna tadi ya, Mbak Ratna Ningsih, atau mungkin kita mengecek pada saat kondisi tertentu misalnya Mas Yuda ya, kondisi tertentu ketika kita sudah mengenal nih tanda gejala diabetes ataupun pada saat gula darah naik itu kira-kira kondisi atau gejalanya seperti apa, itu mungkin juga sebagai indikator begitu ya Mas Yuda ya, untuk mengecek kadar gula darah kita selain tadi ya rutinitas. Kemudian apa sih tanda dan gejala yang paling jelas pada pasien diabetes mellitus gitu Mas Yuda, sehingga kita juga tahu nih, oh saya harus warning nih untuk makan, kemudian aktivitas harus saya optimalkan. Begitu Mas Yuda? Baik, kalau semuanya yang kita ngecek gula darah itu kan hampir, kalau semuanya kita nggak sempat gitu, atau kita nggak tahu kan, ujuk-ujuk mau periksa itu kan jarang, ujuk-ujuk punya niatan untuk periksa gula darah itu kan jarang. Kalau simptom apa namanya, gejala gitu yang paling umum itu, kalau orang dengan diabetes itu ada 3 sebenarnya. Kalau kita apa namanya, jalan secara teoritis itu ada 3. Pertama, sering kencing itu di malam hari, terus sering makan, terus sering minum, rasanya haus terus gitu. Ini apa namanya, yang apa namanya, tanda yang paling sering yang ada pada pasien diabetes. Cuman ada lagi sebenarnya, itu kehilangan berat badan tanpa alasan yang jelas. Makanya banyak, terus tapi berat badannya turun. Terus merasa gampang capek. Karena itu tadi sebenarnya diabetes itu gangguan apa namanya, regulasi itu. Gangguan cara kita tubuh kita menyerap apa namanya, makanan tadi. Kalori atau glukosa yang iya, apa namanya, kalorinya itu sebenarnya gangguannya terganggu, sehingga walaupun kita makan banyak tapi nggak terserap sama tubuh kita. Jadi kita merasa lelah, terus merasa tetap rasanya haus, terus rasa pingin makan, terus makannya itu banyak, sering makan. Tapi kalau soalnya kayak kalau hanya satu nih seumpamanya, semalam itu pipisnya banyak 3-4 kali, sering. Cuman kalau itu cuma semalam gitu dan yang lainnya tidak, ya insya Allah belum ke arah sana. Itu biasanya continuous secara berkelanjutan. Gitu Mas Amin. Padahal kalau kondisi dingin gitu ya maksudnya ya, kondisi dingin di malam hari itu juga, saya sendiri juga sering Mas mau BAK ya, atau sering pipis ya. Tapi tentunya beda ya, mungkin kalau diabetes mungkin dalam kondisi tidak harus dingin, kondisi biasa mungkin juga kita sering PAK gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Mas Huda. Ini ada pertanyaan, temanya bagus siang ini di Perawat Bicara. Saya jadi penasaran bedanya diabetes mellitus dengan diabetes biasa apa ya perawatannya. Cara perawatannya untuk diabetes biasa dan diabetes mellitus itu apa? Karena kakek saya juga terkena diabetes dan baru pulang dari rumah sakit sehingga baru pemulihan di rumah. Terima kasih, salam sehat. Maksudnya itu diabetes tipe 1 sama tipe 2 itu gimana ya? Mungkin yang dimaksud itu Mas Huda, tapi kalau di pertanyaan di sini hanya diabetes dengan diabetes mellitus itu sebenarnya sama atau beda gitu Mas Huda. Kemudian cara perawatannya bagaimana? Baik, mungkin sama ya mungkin ya. Perawatannya sama. Kalau soalnya kalau yang dimaksud itu diabetes tipe 1 sama tipe 2, bedanya itu di apa namanya, penyebabnya. Biasanya diabetes tipe 2 itu didapat gitu. Tapi kalau diabetes tipe 1 itu congenital apa namanya,
bawaan dari lahir, dari genetik. Kalau perawatannya sama, cuman biasanya penyakit biasanya itu penderita yang diabetes tipe 1 itu lebih cenderung mengalami depresi karena dia dari kecil sudah merasakan diabetes. Bahkan menurut beberapa penelitian itu penderita yang diabetes tipe 1 ini yang remaja itu lebih sering terkena depresi. Kalau soalnya yang diabetes tipe 2 itu kan kronik dan itu biasanya udah lansia gitu ya. Jadi ini yang diabetes tipe 1 ini biasanya saat remaja mereka lebih cenderung lebih beresiko untuk depresi dan lebih cenderung waktu remaja ini pola makannya tidak dijaga. Karena mungkin udah dari kecil ya dijaga, udah bosan mungkin. Sehingga sampai dewasa itu mereka biasanya mulai remaja itu mulai tidak menjaga pola makan. Gitu Mas Amin. Baik, artinya ini ya dari pertanyaan Mbak Hoiria Tunisa ini bedanya diabetes dengan diabetes mellitus itu mungkin sama ya Mas, ini hanya istilah hal diabetes itu sebutan ataupun nama panggilan gitu ya, tapi mungkin ini yang dimaksud ya sama saja diabetes dengan diabetes mellitus, kemudian perawatan di rumahnya pun juga sama ya Mas ya untuk diabetes dan diabetes mellitus. Yang membedakan tadi adalah diabetes tipe 1 atau diabetes tipe 2 gitu ya Mas ya. Iya Mas Amin. Baik, menarik sekali perbincangan siang hari ini, tapi waktu sudah menunjukkan 12.28 di jam saya Mas Yuda, sehingga kita harus break dulu untuk beberapa saat. Monggo kepada Mbak Galuh, waktu saya kembalikan Mbak Galuh. Oke, baik, terima kasih Pak Amin. Mohon izin Mas Huda, Pak Amin, kita jeda dulu. Menarik sekali, asik banget siang hari ini Sobat Sehat, bahwasannya keberhasilan untuk pemulihan diabetes mellitus ini juga tak lepas dari peran masyarakat juga. Karena kadang-kala kita acara-acara di masyarakat tuh ada juga yang mungkin sajian-sajiannya manis-manis semua ya. Dan setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi Sobat Sehat. Untuk Anda tetap menyatu bersama dengan kami. Satu lagu akan menemani kita di siang hari ini. Tersenyumlah tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat. Lewati hari dengan sepi, tidak akan mudah untuk dilalui. Air mata akan membasahi rapuh jiwa yang kan selalu selimuti. Berilah senyuman di pipimu, menghapus pilu. Ku ingin kau tertawa, warnai jiwa. Jangan kau menangis, tangis cinta. Bukalah senyuman sejukkan hari bersamaku. Jangan kau bersedih, sedih kasih, tersenyumlah. Lewati waktu dengan jemu, layukan segarnya bunga itu. Tiada lagi yang kan mewangi, aman hati pun terasa sepi. Berilah segarnya senyumanmu, pembawa rindu. Ku mohon kau menari, aku pun bernyanyi. Jangan kau menangis, tangis cinta. Bukalah senyuman sejukkan hari bersamaku. Jangan kau bersedih, sedih kasih, tersenyumlah. Ceria
Baik Sobat Sehat, Anda masih bersama dengan kami di Raisa Radio Indonesia Sehat. Satu lagu mungkin itu bisa menjadi mood booster kita ya. Untuk yang susah senyum nih, pagi-pagi susah banget semangat, boleh dengerin lagu itu. Sobat Sehat, Anda masih di Raisa dalam program Perawat Berbicara. Jadi saya sapa dulu nih untuk Sobat Sehat yang baru saja mungkin mengklik aplikasi Radio Raisa nih. Selamat siang semuanya. Selamat siang Sobat Sehat. Anda masih di Perawat Berbicara dengan topik yang menarik yaitu perawatan mandiri penderita diabetes mellitus di rumah. Jadi kami persilahkan nih untuk Sobat Sehat sekali lagi yang mau bergabung di WhatsApp kami di 0858 8065 5970. Dan untuk Sobat Sehat yang di Zoom nih, Anda boleh raise hand kalau mau ikutan sharing dan boleh dituliskan pertanyaannya di kolom chat. Masih bersama dengan Pak Amin dan juga Mas Huda nih Sobat Sehat. Mari kita simak kembali kepada Pak Amin, kami persilahkan kembali. Terima kasih Mbak Galuh. Selamat siang Sobat Sehat yang mungkin baru saja bergabung ya. Kita lanjut diskusi pada siang hari ini dengan Mas Huda terkait dengan diabetes mellitus. Kita lanjut ke pertanyaan dari pendengar Mas Huda. Ini pertanyaan selanjutnya dari Mbak Istiqomah. Mohon infonya, katanya DM tidak bisa disembuhkan. Betul tidak ya? Silakan untuk dijawab Mas Huda. Halo. Iya, silakan. Terima kasih. Soalnya suaranya di sini mengganggu. Baik, sebenarnya hampir tidak bisa, cuman yang kita upayakan itu sebenarnya mengontrol. Sebenarnya kan DM itu kan gula darahnya tidak terkontrol, sehingga kita memang tidak bisa menyembuhkan, cuman kita upayakan itu untuk mengontrol gula darahnya. Kayak semuanya yang diabetes tipe 1 nih, semuanya yang dari kecil itu juga upaya yang kita lakukan sebenarnya itu mengontrol agar gula darahnya itu tetap di kondisi yang bagus. Yang kalau semuanya dicek itu kalau gula darah puasanya itu masih di bawah 126 seperti itu. Ya, yang diabetes tipe 2 juga kita bisa yang kita upayakan tadi hanya mengontrol agar gula darahnya tetap dalam kondisi yang baik. Begitu, Mas Amin. Oke, artinya walaupun diabetes mellitus itu tidak bisa disembuhkan, tetapi target kita untuk merawat ataupun di rumah sakit pun juga adalah kontrol gula darahnya, begitu ya maksudnya. Karena tentunya komplikasi juga akan komplikasi-komplikasi yang sudah disebutkan di atas tadi akan muncul ketika gula darah itu tidak terkontrol atau tidak dikontrol, gitu ya maksudnya ya. Sampai kadang mungkin gula darah selalu di ambang ataupun di atas normal begitu ya. Sudah ya. Mas Huda masih bersama kita? Mungkin Mas Amin, iya. Oh iya, saya kira terlempar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, kita sambil nunggu dulu ya. Perawatan apa saja mungkin Mas Huda yang harus dilakukan ataupun diperhatikan ketika mungkin anggota keluarga kita, bapak ibu kita, ataupun saudara kita yang di rumah yang sedang menderita diabetes begitu Mas Huda. Apa saja yang bisa dilakukan? Baik. Sebenarnya pasien diabetes ini kan karena tujuan kita itu kadar gula darahnya itu baik, maka apabila semuanya ada anggota keluarga yang sakit, itu sebenarnya kalau keluarganya itu harus support ke mengontrol gula darahnya. Terus kalau semuanya emang perlu itu konseling ke petugas kesehatannya. Terus dukungan di kalau bisa ini aktivitasnya di aktivitas fisik, meningkatkan aktivitas fisik, dan ini yang biasanya itu agak sulit itu mengurangi atau berhenti mengkonsumsi rokok, terus juga berhenti mengkonsumsi kalau semuanya ada yang mengkonsumsi alkohol itu kalau bisa dihindari, atau minuman bersoda itu juga dihindari karena kadar gulanya itu tinggi di antara minuman tersebut. Jadi kalau semuanya ada, satu lagi, ini yang biasanya ada penelitian yang mengatakan kalau ini itu sering
menjadi penyebab gagalnya pasien dengan diabetes, yaitu kepatuhan regimen obat. Karena ini intinya dari penyakit diabetes ini, perawatannya itu mengontrol gula darahnya, sehingga biasanya itu diberi obat anti gula darah, anti diabetes itu biasanya namanya itu metformin atau semuanya yang suntik insulin gitu. Itu harus dikontrol. Keluarganya harus prepare banget untuk biar nggak sampai kelewat obat-obat itu. Ya. Gitu, Mas. Kemudian gini Mas Ida, seandainya kok anggota keluarga kita di rumah gitu ya yang menderita diabetes ternyata sudah ada komplikasi begitu. Salah satunya yang sering itu luka pada kaki misalnya. Kakinya luka, kemudian misalnya berbau begitu ya. Apa yang harus kita lakukan sudah dengan anggota keluarga kita? Baik. Ini sebenarnya kalau sampai luka karena gula darah itu zat di pembuluh darah ini yang seharusnya itu menjadi makanan yang harusnya itu bisa menyembuhkan luka dari kita yang mengantar makanan biar cepat sembuh gitu ya. Ternyata karena ada gula darah itu sehingga sulit, kalau orang-orang dengan diabetes itu sulit sembuh, sehingga infeksi biasanya sampai luka atau sampai berbau. Berbau itu ya karena infeksi tadi sehingga sampai bau. Apa yang harus dilakukan? Sebenarnya ini tetap harus dirawat, nih. Ini harus tetap dirawat. Lukanya itu tetap harus dirawat. Dan kalau bisa itu oleh tenaga kesehatan yang mempunyai pengalaman di bidangnya semuanya. Mungkin kalau tidak bisa meminta perawat atau mungkin dokter untuk datang untuk meriksa, mungkin bisa home care. Dari home care itu, biasanya home care itu punya prefer ke arah sana, prefer ke luka luka ulkus, luka diabetes. Itu harus nggak bisa, kalau semuanya dilakukan sendiri tidak bisa, karena konsepnya itu harus steril. Karena itu saja kita belum ngapa-ngapain, kita nggak ngapa-ngapain lukanya itu sudah infeksi, sehingga kalau semuanya kita melakukannya tidak dengan prinsip steril, tidak benar, maka hampir bisa dipastikan kalau nanti lebih parah infeksinya. Begitu Mas Amin. Oh ya. Dan saya kira di Jogja juga sudah banyak ya maksudnya ya perawat yang praktek, kemudian home care yang bisa berkunjung ke rumah pasien gitu ya. Terutama dalam kondisi pandemi COVID seperti ini. Yeah. Ada pertanyaan berikutnya dari Hilmi Zahran. Selamat siang Mas Hilmi. Pak, bagaimana merawat pasien diabetes tapi juga bersamaan ada bayi di rumah? Apa yang perlu diperhatikan? Mungkin menular atau apa begitu mungkin Mas? Ada bayi Mas? Iya, ada bayi. Jadi merawat pasien diabetes mungkin bapaknya begitu ya, tapi juga bersamaan ada bayi di situ di rumah. Apa yang perlu diperhatikan? Sebenarnya ini bukan penyakit menular ya. Ini bukan penyakit menular, tapi kalau seumpamanya sampai terjadi komplikasi ya, seperti yang dikatakan Mas Amin tadi, ulkus, lukanya sampai infeksi, ada luka dan terjadi infeksi, ya sebisa mungkin dijauhkan dari bayinya, karena bayi seperti yang kita tahu kalau sistem imunnya belum matang ya, sistem imun bayi belum matang, sehingga ya kalau bisa dihindarkan dari sesuatu yang bisa menyebabkan bayi sakit kalau seumpamanya sampai terjadi luka ya. Tapi kalau semuanya nggak ada luka nih, atau ya belum ada luka gitu, nggak apa-apa kalau semuanya bayi sambil rawat bayi. Cuman ya tetap harus diperhatikan kalau seumpamanya keluarga itu sangat mempengaruhi anggota yang lain ya. Contohnya nih, kalau seumpamanya yang saya ceritakan tadi itu yang sepasang suami istri
yang terkena itu yang pertama istrinya, dan yang habis itu suaminya juga nyusul kena didiagnosis diabetes. Padahal mereka tidak ada hubungan genetik. Tapi kalau seumpamanya seorang ibu, seorang istri masak, seorang istri bikin es pakai sirup, secara nggak langsung sang suami juga sedikit banyaknya, nggak sesendok 2 sendok, nggak segelas 2 gelas, itu juga ngerasain apa yang dibikin oleh istri. Jadi bapak-bapak, sobat sehat yang punya seorang yang sakit diabetes gitu, yang prepare untuk keluarganya, kalau bisa juga untuk pola makannya dijaga. Jangan sampai semuanya kita pola makannya kita nggak bagus nih. Terus anak kita juga, bayi kita, balita kita juga sama, makannya sama kayak kita. Kalau bisa kita makannya bagus, bayi kita juga makannya bagus. Kalau bisa seperti itu. Kalau jangan sampai kita jadi penyebab sakitnya anggota keluarga kita yang lain. Kalau semuanya makan yang minum-minumnya manis-manis nih, ya udah bayinya yang nggak usah dikasih. Karena mungkin kita habis minum manis, aktivitas kita tinggi gitu ya, kita aktivitasnya banyak sehingga jadi keringat gitu. Tapi kan kalau anak-anak ini nggak ngerti, kasihan kalau seumpamanya dia yang jadi sakit diabetes gitu. Penyakitnya nggak menular sih, cuman ya itu pola hidup keluarga itu mempengaruhi penderita diabetes. Begitu Mas Amin. Baik, terima kasih jawabannya Mas Huda. Jadi sebenarnya nggak menular ya kalau diabetes mellitus, jangan terlalu khawatir ada bayi, tapi yang perlu diperhatikan adalah mungkin pola makan minum yang mungkin ini juga menjadi sesuatu ataupun hal yang ya sama begitu ya, satu rumah makannya apa, anaknya makan apa, ibunya makan apa begitu ya. Kemudian begini Mas Huda, siapa saja sih yang memiliki resiko terkena terkena diabetes? Kalau tadi kan misalnya ada bayi di rumah juga gitu ya. Apakah bayi itu juga beresiko, atau ini yang beresiko itu adalah orang-orang yang umurnya sudah lanjut, atau bagaimana begitu, Mas Huda? Baik, terima kasih Mas Amin. Faktor yang menyebabkan diabetes itu ada banyak secara garis besar ya, dikelompokkan jadi 2. Yang pertama, yang memiliki faktor risiko yang tidak dapat diubah nih. Seumpamanya salah satunya itu ya usia, terus dari genetik nih, karena semuanya bapak ibunya punya diabetes, anaknya mempunyai risiko juga terkena diabetes. Terus usia itu ya karena sistem organ pencernaan kita ya, metabolisme kita juga semakin udah menurun, semakin tua, semakin menurun fungsinya. Terus ada juga faktor yang bisa dirubah, contohnya itu gaya hidup itu termasuk juga pola makan, terus aktivitas, terus ini yang memiliki resiko terkena diabetes itu kebanyakan orang yang mempunyai diagnosa hipertensi, terus yang obesitas karena penyerapan produksi yang gulanya itu kurang maksimal, terus orang-orang yang perokok, orang-orang yang mengkonsumsi alkohol, terus orang yang aktivitasnya rendah, contohnya yang mungkin tidak disengaja kayak karena keadaan mungkin COVID, atau mungkin emang kerjanya kebetulan bagian duduk aja di depan laptop seperti itu, mempunyai resiko lebih tinggi daripada orang-orang yang aktivitas fisiknya banyak. Begitu Mas Abi. Baik. Sebentar saya buka kolom chat lagi, ini ada pertanyaan. Ini dari Mbak Agnes. Izin bertanya Mas Huda, sependek pengetahuan Mas Huda, apakah ada terapi komplementer yang dapat dilakukan di rumah guna mendukung kesembuhan pasien? Dan apabila ada, maka bagaimana pandangan Mas terkait hal tersebut? Apakah hal tersebut aman untuk dilakukan dengan terapi medis yang sudah ataupun yang sedang dilakukan? Maksudnya apakah boleh begitu Mas Huda, terapi alternatif yang selama ini sebenarnya sudah ramai begitu ya
masyarakat kita bahwa tidak hanya obat-obatan yang digunakan sebagai terapi di masyarakat begitu ya, terutama pada pasien diabetes. Kira-kira ada nggak terapi alternatif begitu? Kalau terapi itu apa namanya komplementer itu banyak ya sebenarnya. Kayak obat-obatan tradisional dan juga Jamu gitu ya. sama ini nopo bekam itu juga bisa untuk terapi pasien dengan diabetes. Cuman kalau semuanya apa namanya bekam ini kalau bisa ke ahlinya yang benar-benar apa namanya pribadi di bidangnya ya, karena semuanya bekam itu mengeluarkan darah dari ini ya, dari tubuh kita ya. Seumpamanya ada mungkin kontraindikasi yang harus kita hindari. Mungkin kalau soalnya orang yang anemis itu nggak bisa ya, jangan melakukan untuk kalau melakukan terapi komplementer itu. Jadi kalau bisa, kalau ingin melakukan terapi yang komplementer itu dilakukan ke orang-orang yang prepare di bidangnya. Terus ada juga saya itu hampir ini pernah baca penelitian itu bunga kelang itu bisa untuk mengontrol diabetes. Bunganya warnanya biru. Di tetangga saya itu punya. Saya gimana ya tunjukinya? Coba sampai dicari di internet itu insya Allah ada. Bunga kelang itu bisa mengontrol. Bunga apa mas? Kelang. Bunga kelang. Bunga kelang itu bisa mengontrol diabetes juga. Tapi itu kan dibikin seperti kayak teh gitu. Ya kalau bisa nggak pakai gula, jadi kan kayaknya kayak percuma saja kalau semuanya kita pakai apa namanya berobat. Kalau semuanya kita lagi itu pakai gulanya banyak ya percuma saja. Iya. Itu, Mas Amin. Baik, terima kasih. Kemudian untuk ini makanan ya, yang juga tidak kalah penting yang perlu diperhatikan oleh para penderita diabetes. Ada nggak Mas Huda yang makanan ataupun diet yang direkomendasikan untuk penderita diabetes? Baik, ini makanan ini sebaiknya konsul kepada ahli gizi. Cuman kita secara umum itu makanan yang baik kalau bisa dikonsumsi untuk orang-orang diabetes itu, kita itu kan masih butuh karbohidrat nih Mas. Orang namanya orang tetap butuh karbohidrat seperti apapun keadaannya tetap butuh karbohidrat. Biar nggak lemes ya Mas ya. Kalau nggak ada karbohidrat jadinya nggak bisa ngapa-ngapain, jadinya kurang darah, kurang gula. Jadi kita tetap butuh karbohidrat, cuman porsinya dikurangin. Atau kalau nggak porsinya dikurangin, kita milih makanan yang kadar karbohidratnya lebih rendah. Seperti kalau kita makan nasi putih diganti sama beras merah. Ya itu kadarnya lebih beras merah ya. Oke. Tapi harganya lebih mahal. Nah itu nanti harganya mahal bikin gula darah naik lagi nih Mas nanti Mas. Enggak, itu balik ke arah hipertensi. Tapi minimal itu sekitar 1/3 bagian apa namanya diganti sama gula merah itu gula merah gula merah. Terus gula yang kita gunakan sebenarnya ada gula yang rendah kalori itu yang banyak seliweran di stasiun TV itu di iklan-iklan. Cuman ya itu tadi sayangnya harganya itu agak mahal. Itu kalau semuanya masalah makanan yang direkomendasikan ya. Atau juga mengganti nasi dengan umbi-umbian. Ini agak susah juga kalau di Indonesia. Karena orang Indonesia punya persepsi kalau nggak makan nasi itu nggak kenyang. Jadi kalau semuanya mau ganti makanannya dengan mungkin ubi dengan jagung seperti itu, sebenarnya kalau bisa ya nggak apa-apa. Karena kadarnya itu lebih rendah. Tapi ya itu tadi orang Indonesia nggak marem dengan makan kalau nggak makan nasi. Padahal kalau ubi-ubian juga banyak juga ya Mas ya di sekeliling kita ya. Tidak hanya beras gitu. Kemudian yang perlu dihindari apa Mas? Kira-kira makanan terutama ya yang perlu dihindari untuk penderita diabetes.
selain tadi ya, dompet kosong itu juga perlu dihindari saya pikir Mas. Untuk penderita diabetes. Baik, kalau yang perlu dihindari, ini ya kebalikannya yang dari tadi itu sebenarnya. Makan dengan porsi yang tidak baik, pola makan yang tidak bagus juga, itu kalau bisa dihindari. Porsinya berlebihan nggak boleh, terus kuantitas polanya yang terlalu sering itu juga tidak boleh. Terus kita hindari kalau bisa, teman-teman itu menghindari makanan yang gorengan gitu. Atau menghindari cemilan Kenapa yang Mas? Gorengan nggak boleh Mas? nggak boleh karena kolesterol itu juga menghambat itunya gula. Oh iya. Terus kadang-kadang yang agak kita tidak memperhatikan ya, semuanya keripik kentang atau keripik ubi gitu. Itu juga ada karbohidratnya dan itu digoreng dan itu tidak mengenyangkan. Jadi bisa menjadi salah satu sumber karbohidrat tambahan. Kita udah makan nasi nih, terus kita nyemilnya itu lagi. Jadi kalorinya juga jadi tumpuk-tumpuk gitu ya. Kita emang kenyangnya cuman kayak lagi malam sekali kenyangnya. Cuman kalorinya udah berlipat-lipat. Atau ini kebiasaan teman-teman dulu juga saya mahasiswa maem mie instan pakai nasi. Itu juga itu kan double gitu. Sudah mie instannya itu karbohidrat ditambah lagi nasinya juga karbohidrat lagi. Ya sebaiknya kalau semuanya maem gitu, yang kalau semuanya uangnya lagi masih di tanggal pertengahan gitu ya pakai sayur sama pakai telur. Jangan mie instan tambah nasi. Itu kalau bisa dihindari makan makanan seperti itu, yang terus polanya juga dijaga, tidak hanya jenis makanannya saja tapi juga pola. Iya, sebenarnya ini juga jadi penyakit di masyarakat ya Mas ya. Orang diabetes saya udah nggak banyak makan kok, makanan porsi nasinya udah dikurangi, saya cuma ngemil gitu ya. Padahal ngemil terus gitu ya. Kemudian juga justru ini yang melupakan gitu ya. Banyak ngemilnya nggak makan nasi dikira aman-aman saja untuk peningkatan gula darah tadi ya. Nggih Mas Amin, saya tuh pernah gini ya, ada cerita saya tuh pernah meriksa gula darah pasien. Ini harusnya gula darah dia itu puasa ya. Harusnya gula darah puasa, bangun tidur itu saya minta pagi untuk periksa gula darah. Itu hasilnya itu 220 atau berapa gitu, di atas 200. Saya tanya, Bu, ini beneran sampean nggak makan ini katanya. Enggak, saya nggak makan Mas, ini saya belum makan apa-apa tadi pagi gitu. Tapi gula darahnya tinggi. Ternyata beliau itu saya nggak makan, saya cuma minum teh katanya. Emang kebiasaan orang-orang yang agak sepuh itu ya minum teh atau kopi gitu. Ya itu sama aja kan, karena gulanya juga banyak. Karena itu sih butuh mungkin sebagian penyuluhan tentang itu, tentang dietnya. Itu terima kasih Mas. Iya. Baik, terima kasih Mas Huda. Sayang sekali waktunya sudah habis. Ini Mas Huda sudah jam 12.55 di hadapan saya. Jadi mohon maaf ini apabila ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, mungkin bisa kita lanjutkan di sesi Japri mungkin ya, Mas Huda ya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pendengar Radio Raisa dimanapun Anda berada. Yang mungkin yang perlu saya garis bawahi tadi adalah terkait dengan diabetes adalah perhatikan tanda dan gejala untuk mencegah komplikasi. Tanda gejala gula darah naik, gula darah turun itu seperti apa, itu perlu diperhatikan kepada pasien ataupun keluarganya di rumah. Kemudian faktor resiko diabetes itu tadi ada dua macam. Yang pertama keturunan yang memang tidak bisa dihindari. Kemudian yang kedua adalah gaya hidup yang tentunya ini sebenarnya juga tergantung pada diri kita sendiri gitu ya. Demikian semoga diskusi pada siang hari ini bermanfaat terutama kepada kita ataupun teman-teman, anggota ataupun pendengar Radio Raisa yang sedang ataupun berjuang dengan penyakit diabetes ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, tetap jaga kesehatan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Mas Huda dan juga Pak Amin sudah memberikan sajian diskusi menarik siang hari ini ya Sobat Sehat. Terima kasih banyak atas ilmunya Pak Amin dan juga Mas Huda. Sehat selalu Mas Huda dan juga Pak Amin. Sobat Sehat, tadi ya beberapa hal banyak kita dapatkan dari sesi kali ini terkait dengan ternyata bahwa pola hidup keluarga ini sangat mempengaruhi kesembuhan pasien dengan diabetes mellitus ya Sobat Sehat. Dan juga mungkin perlu ya ke depan kalau memang ada tetangga atau mungkin saudara gitu yang terkena penyakit ini, kayaknya perlu deh satu keluarga itu musyawarah dulu nanti ke depan akan pola hidupnya akan seperti apa, karena memang masakannya juga akan berpengaruh juga. Jadi semoga bermanfaat dan bisa memperluas wawasan Anda di edisi kali ini Sobat Sehat, dan mohon maaf sekali untuk Sobat Sehat yang sudah mengajukan pertanyaan namun belum sempat kita bahas. Kita ketemu lagi minggu depan ya, karena Perawat Berbicara hadir setiap hari Kamis pukul 12 sampai dengan pukul 1 siang. Dan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk memfollow Instagram kami di @raisa_radio_ugm untuk mendapatkan informasi-informasi menarik setiap harinya. Saya Galuh beserta dengan kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Terima kasih banyak. Tetap menyatu dengan kami di Raisa Radio Indonesia Sehat. Senangnya dulu saat bersamamu, setiap waktu terasa indah bagiku. Saat kau memelukku, ku makin jatuh cinta. Takkan ku lupa rayuan cintamu. Bahagia yang ku rasa hanya sementara, ku terbuai cintamu. Dulu kau bilang sayang padaku, dulu kau bilang ya cuma aku. Selalu kau bilang kau rindu aku, tapi ternyata semua itu palsu. Bahagia yang ku rasa hanya sementara, ku terbuai cintamu. Dulu kau bilang sayang padaku, dulu kau bilang ya cuma aku. Selalu kau bilang